Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di siang hari ini kita berada di kediaman Bapak Haji Fuad Effendi Jarkasih. Assalamualaikum Pak Haji, sehat? Sehat ya. Di sini ada Pak Haji Fuad Effendi Jarkasih, kemudian di samping Pak Haji ada Pak Saididu. Beliau tadi dari bandara langsung ke lokasi di sini di Kronjo. Jadi terima kasih Pak Saididu sudah bisa hadir bersama masyarakat di sini. Tadi memang kita awali acara halal bihalal ya. Tadi hampir 150 orang yang hadir. Ini di luar ekspektasi, padahal tuan rumah waktu itu merencanakan hanya sekitar 50 orang yang hadir. Ternyata ini jumlahnya 3 kali lipat. Dan alhamdulillah yang hadir sangat antusias menyimak apa yang disampaikan oleh para ulama, tokoh di sini. Dan sekarang kita mau bincang-bincang sebetulnya terkait dengan kasus yang pernah dialami oleh Bapak Haji Fuad Effendi Jarkasih yang memang kasusnya sedang kami tangani. Kebetulan saya dari LBH AP Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendapatkan kepercayaan ya, mendapatkan amanah dari Pak Haji Fuad sebagai kuasa hukum. Jadi sebagai informasi saja nih, memang kita sudah melaporkan oknum polisi namanya AKP Yan Hendra ke Propam. Divisi Propam Mabes Polri. Tadi pada saat kita mau acara halal bihalal jam 10 ada WA masuk dari Propam. Ada, jadi diberitahukan bahwa sudah ada surat perintah dimulainya Dumas. Jadi sudah jalan proses yang di Propam, tinggal kita nunggu yang di Kompolnas ya Pak Haji. Kita juga memang waktu itu sudah melaporkan oknum ini ke Kompolnas, Komisi Polisi Nasional, dan untuk melindungi ya beliau khawatir nanti dikriminalisasi, kami juga ke LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Itu ya sebagai progres update dari kami. Selanjutnya mungkin sebelum ke Pak Haji Fuad, kami minta mungkin tanggapan dari Pak Saididu nih. Ya luar biasa, saya tidak membayangkan tadinya, saya pikir Pak Saididu mungkin nggak bisa ke sini nih karena waktunya sangat sedikit sekali. Tapi alhamdulillah memang ini sudah menjadi takdir Allah ya. Dimudahkan urusannya sehingga bisa sampai di Kronjo. Monggo Pak Said. Saya pikir perjuangan kita ini adalah bukan lagi sebatas memperjuangkan Banten, tapi memperjuangkan nasib seluruh rakyat Indonesia yang mengalami nasib yang sama. Cuma tidak ada yang berani bicara, sehingga setelah muncul kasus PIK 2, maka semua kasus seluruh Indonesia terbuka dan pelakunya ternyata geng mereka juga. Di seluruh Indonesia, itu di kota. Di hutan juga dilakukan hal yang sama. Di perkebunan juga dilakukan hal yang sama. Jadi mereka memang betul-betul merampok negeri ini. Nah, yang problem sekarang adalah seakan-akan kalau saya berhenti bicara PIK 2, seakan-akan saya sudah kalah. Padahal dia nggak tahu bahwa sekarang udah ribuan Saididu lahir. Jadi dulu kan memang saya sendirian, tapi kan ada Pak Gufron, ada yang lain-lain lah. Muncul semua rakyat melawan, maka saya mohon pamit dulu kepada teman, saya membantu dulu yang lain di daerah Rempang, Makassar, Morowali, Surabaya, supaya bangkit semua. Nah, yang perlu kita syukuri sekarang bahwa seluruh masyarakat bangkit melawan. Dan saya masih ingat perjuangan dulu Pak Gufron, kita bersama-sama melawal. Saya awal-awal tuh betul-betul merasa hanya Allah yang temannya, sendirian, karena siapapun yang ketemu saya besoknya biasanya langsung dipanggil polisi. Apalagi kalau wawancara sama saya itu langsung dikriminalisasi. Nah, sekarang saya pikir rakyat sudah berani, apalagi Pak Fuad sudah muncul sebagai tokoh masyarakat yang dihormati dan muncul untuk mempertahankan haknya. Kalau Pak Fuad muncul, saya yakin seluruh rakyat Banten itu akan bangkit mempertahankan haknya.
Nah, kepada seluruh tokoh Banten, pejabat Banten, masyarakat Banten, berhentilah menjadi pecundang di daerahmu, karena seluruh Indonesia memonitor kejadian yang terjadi di Banten. Saya di kampung saya sampai ada masyarakat menyatakan, kok ada sih kepala desa yang ada di sekitar Banten itu kok jadi mengkhianati bangsa dan negaranya. Jadi mereka sudah mencap bahwa aparat, kepala desa, pejabat Banten, termasuk, mohon maaf aja, Bupati dan Gubernur Banten yang diam 1000 bahasa. Itu kita nggak tahu sebenarnya di hatinya seperti apa. Dia tidak pernah bicara sama sekali pada rakyatnya sedang digusur. Oke, tapi sebagai rakyat pejuang, ya kalau kalian diam ya kita yang hadapi. Kan begitu Pak Fuad ya. Karena Pak Fuad ini juga paham semua mereka. Tapi saya paham juga mereka bahwa mereka ini sebenarnya kemungkinan besar hatinya sama dengan kita. Cuma bedanya kita penikmat untuk membela rakyat, dia sebagai penikmat jabatan. Dia takut sekali terhadap kehilangan jabatan. Nah, dan menariknya di Banten ini hampir semua pejabat yang mau bertahan terhadap jabatannya itu harus dijadikan bemper untuk membebaskan tanah. Kepala dinas di kabupaten, kepala dinas di provinsi, sekarang kan dipanggil. Kalau kau, apalagi yang berasal dari wilayah pembebasan ini, kalau dia tidak memihak kepada PIK 2, maka jabatannya sebagai kepala dinas itu diancam. Nah, supaya publik paham, itu yang terjadi di Banten. Jadi, betul-betul pejabat sekarang tuh, ya kalau menyatakan ini betul-betul di ujung telunjuk PIK 2. Karena menentukan kepala dinas pun, kalau tidak mendukung penggusuran rakyat, itu tidak jadi kepala dinas. Nah, itu yang terjadi. Jadi saya mengingatkan Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Camat, Anda dimonitor oleh seluruh rakyat Indonesia bahwa Anda mendapatkan jabatan atau mempertahankan jabatan karena menyembah dan menjadi kacung oligarki PIK 2 yang menggusur rakyat. Itu yang terjadi. Itu bukan saya ngarang, itu seluruh Indonesia yang saya kunjungi. Itu mereka sudah berpendapat begitu. Jadi ya hati-hatilah para pejabat juga, wajah Anda itu mereka kenal karena pasti ada di media elektronik yang nggak bisa dihapus. Dia pasti hafal siapa bupatinya. Nah, kebetulan pelaksana tugas Bupati Tangerang selama ini orang sekampung saya kan. Nah, ternyata sama juga. Jadi ternyata ya bukan karena ya memang penikmat jabatan. Jadi saya mengingatkan seluruh pejabat-pejabat sekarang, Anda dimonitor bukan hanya oleh Allah, tapi oleh rakyat Indonesia, dan pasti orang akan mengingat wajah-wajah Anda di kemudian hari, dan pasti itulah warisan yang terjelek yang Anda simpankan kepada anak keturunan Anda, karena Anda jadi pengkhianat pada saat Anda menjadi pejabat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Said Didu. Sesuatu yang menggugah kita semua bahwa memang di saat situasi seperti ini selalu ada pengkhianat-pengkhianat ya. Bahkan dari zaman kolonial Belanda sudah ada itu Pak Haji. Ya, ada istilah Londo Ireng lah atau apapun, dan ternyata sekarang pengkhianat juga sudah masuk ke lingkungan istana, pemerintahan dan oknum aparat kepolisian. Nah, selanjutnya saya minta mungkin tanggapan Pak Haji Fuad. Mungkin berbagi pengalaman lah, cerita dulu bagaimana sih kasusnya gitu ya. Sampai Pak Haji dikriminalisasi oleh oknum aparat kepolisian. Dan bagaimana keadaan sekarang ini sejak kasusnya kita dampingi oleh LBH Muhammadiyah. Monggo Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih dari LBH PP Muhammadiyah yang turut mendukung, membantu saya atau kami sekeluarga dalam rangka menuntut keadilan.
dan menuntut hak yang selama ini selalu dibohongi oleh pihak 2 dengan alasan PSN. Itulah, jadi akhirnya kami ini didolimi dengan merekayasa mengkriminalisasi secara hukum. Maka kami mengingatkan polisi supaya jangan sampai mau diperalat lagi. Jangan mau diperalat lagi. Anda itu bertugas, mempunyai kewajiban adalah mengayomi rakyat. Bukan harus menjadi jongos oligarki. Sebab kepentingan Anda, gaji Anda itu makan dari pajak rakyat. Ini yang harus diinikan. Jangan sampai menjadi orang yang berkhianat kepada rakyat. Sebab Anda ini adalah orang yang dipercayakan untuk menjalankan tugas negara untuk kepentingan rakyat. Jangan sampai disalahgunakan. Supaya ke depan ini yang tadinya melakukan hal-hal yang bertentangan tersebut jangan sampai terulang lagi, dan kalau itu secara gentle harus mempertanggungjawabkan. Inilah yang saya harapkan kepada seluruh aparat pemerintahan dari mulai Mendagri sampai ke bawah. Jangan sampai kepala-kepala desa ini diperalat melalui abdesi. Abdesi ini jadi alat politik pemerintah. Akhirnya kepala desa yang dipilih oleh rakyat disuruh mengkhianati amanat rakyat. Harusnya membangun, memajukan nasib rakyat, yang terjadi adalah memiskinkan rakyat. Selama ini sudah hampir 20 tahun ini terjadi, rakyat kita di sini kesulitan di dalam usaha, dalam kehidupan di bidang pertanian. Baik itu air untuk persawahan, untuk tambak, maupun obat-obatan. Itu kayak sengaja kami dimiskinkan. Seperti sengaja dimiskinkan. Ya akhirnya timbullah ya ada proyek ini. Di berbagai berbagai rekayasa. Akhirnya yang terjadi melebihi sikap ataupun perlakuan penjajah. Lebih sadis. Yaitulah kalau yang namanya penjajah model Belanda yang diambil itu penghasilannya. Ini mah kita orang pribumi masa digusur. Kita yang udah bertempat tinggal dari sekian puluh tahun, sekian ratus tahun, di mana ini adalah kami ini adalah penerus dari leluhur kami di Banten. Jangan sampai diusik oleh kepentingan sekelompok orang, hanya kepentingan untuk bisnis semata. Inilah maka kami dalam acara halal bihalal ini ingin menggalang bersama kesatuan dan persatuan senasib yang kena kami didolimi untuk berontak semua, menuntut hak. Jangan sampai kita ini selalu dibohongi, dibodohi. Yang dituntut itu ada keadilan. Supaya proyek PIK ini dihentikan. Harus dihentikan. Karena sudah jelas menyengsarakan rakyat. Sudah jelas memiskinkan rakyat. Ini kepada pemerintah harus ngelihat mata kepala sendiri. Jangan ngelihat tergoda karena diiming-imingi pajak. Pajak dari ini. Harus dilihat kepentingan rakyatlah yang lebih diutamakan. Anda itu dipercaya dari rakyat. Kedaulatan itu ada di rakyat. Itulah. Maka kami menghimbau supaya pada sadar, supaya kembali lagi kepada fungsi tugas kewajiban masing-masing sesuai dengan aturan yang sebenarnya. Itulah yang sementara ini yang terjadi pada diri saya sampai saya dikriminalisasi. Itulah
sampai secara nyata dikriminalisasi sampai saya ditahan, ditakut-takuti segala macam. Ya akhirnya ya sekarang ini adalah saya menjadi korban kedoliman dari proyek PIK itu sendiri. Bukan dong, karena saya ngerasakan. Ini akhirnya saya sampai terjadilah sakit. Karena saya stres berat, akhirnya merambat ke yang lain-lain sampai sekarang. Lebih daripada nilai materi. Sakit saya ini, di operasi ini, itu udah nggak ada harganya. Karena salah satu organ saya ini sudah rusak. Gara-gara apa? Gara-gara proyek dan kelakuan daripada orang-orang PIK itu sendiri. Terutama kelakuannya Ali Hanafi dengan orang-orangnya. Yang memperalat polisi, camat, kepala desa. Yang akhirnya saya ini salah satu korban dari mereka. Maka kami menuntut keadilan. Dan Ali Hanafi harus bertanggung jawab. Jangan sampai berani hanya ini. Harus gentle mempertanggungjawabkan. Karena perbuatan dia sudah merugikan orang lain, harus bertanggung jawab. Maka harus dihentikan, harus diselesaikan kerugian masyarakat di wilayah Pantura, Banten ini. Itulah harapan kami, jangan sampai kita ini dipimpong, ini segala macam direkayasa. Akhirnya apa? Akhirnya yang diinikan adalah dari orang-orang kecil, model kepala desa Kohod. Dianya selalu menyembunyi. Itu gak gentle. Saya khawatirkan di kemudian hari kesabaran rakyat ini ada batasnya. Bisa terjadi revolusi, jangan salahkan rakyat Banten. Itulah, kami sudah didolimi. Jangan sampai rakyat Banten ini hilang kesabarannya. Tolong kepada Ali Hanafi, Agwan, jangan sampai mengganggu stabilitas nasional. Harus berani berbuat, berani tanggung jawab. Itulah, demikian harapan kami, semoga ini menjadi satu peringatan kepada mereka. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Fuad ya. Jadi intinya Pak Haji melawan, sekarang sudah saja berontak terhadap perampasan tanah ya yang dilakukan oleh Agwan dan Ali Hanafi dan yang lainnya. Terakhir sebagai penutup Pak Said Didu, tadi kita sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Haji. Saya kira Pak Haji Fuad harus jadi simbol perlawanan nih. Ya, jadi harus muncul juga tokoh-tokoh, ulama-ulama yang melawan soal perampasan tanah PIK 2. Silakan Pak Said Didu, terakhir komentarnya. Saya terima kasih Pak Fuad. Saya sangat setuju apa yang dikatakan Pak Fuad tadi. Tidak ada orang yang boleh bebas dari hukum, bebas melakukan apa saja tanpa dihukum di Indonesia. Apalagi kita tahu persis bahwa memang dia memperalat aparat untuk menyiksa rakyat. Nah itu yang terjadi. Nah aparat juga harus bertanggung jawab karena dia menyalahgunakan kewenangan. Bagi Pemda yang selalu dan pihak-pihak menyatakan bahwa masuknya PIK 2 akan meningkatkan ekonomi, itu sangat bisa saya bantah dengan sangat keras. Saya baru pulang dari kampung saya yakin betul bahwa sawah-sawah yang ada di pantai utara Banten ini tidak lebih rendah kesuburannya dibanding tempat lahir saya. Dan hasil di sana, perkiraan saya sekarang itu per hektar tuh akan bisa menghasilkan 100 juta rupiah per hektar per tahun. Nah, jadi kalau 2 tahun, jadi kalau mereka hanya membeli 35.000 per meter atau 50.000 berartinya hanya 350 juta sampai 500 juta. Artinya hanya 3 tahun itu panen sudah kembali modalnya. Nah,
saya pikir apa yang dikatakan Pak Fuad tadi memang sengaja ini tidak ada rehabilitasi apapun, irigasi, irigasi tambak, irigasi sawah, itu dilakukan untuk memiskinkan rakyat. Nah, ini harusnya pemerintah daripada Anda mencetak sawah di Papua, mending selamatkan 70.000 hektar sawah yang ada di Serang dan Tangerang. Itu 70.000 hektar. 70.000 hektar tambak yang ada di wilayah kedua wilayah tersebut. Saya sudah menghitung. Kira-kira perhitungan saya, kalau tambak ini diperbaiki kembali ke kondisi tahun 80-an lah, Pak Fuad masih ingat. 80-an, itu saya punya keyakinan bahwa tambak ini bisa menghasilkan sampai 200 triliun per tahun. Tambak, kalau dia masuk udang. Sawah, perkiraan saya itu bisa menghasilkan mungkin sekitar 15-20 triliun setahun. Artinya, apa yang dibangga-banggakan oleh perhitungan pejabat penjilat kepada PIK 2 itu tidak masuk akal. Seakan-akan menciptakan lapangan kerja. Berapa lapangan kerja dari dua sektor ini di wilayah ini? Perhitungan saya adalah tenaga kerja langsung, 3 sektor itu, 1 adalah sawah, 2 tambak, 3 nelayan. Perhitungan saya yang tenaga kerja langsung 300.000 orang. Kalau ditambah tidak langsung bisa menjadi 600.000 orang. Sementara PIK 2 menjanjikan hanya menyatakan akan menghasilkan lapangan kerja 200.000 orang. Itu pun kualitasnya beda. Karena pasti hanya memberikan lapangan kerja dalam bentuk satpam, pembersih pemelihara taman, pembantu rumah tangga. Sementara rakyat sekarang ini sebagai pemilik tanah. Nah, jadi saya hanya mengharapkan pemerintah segera hentikan PIK 2, lakukan pembangunan pertanian modern di dekat Jakarta, yaitu wilayah Banten. Maka pemerintah langsung mendapatkan 200-an triliun dalam waktu 5 tahun setelah diperbaiki. Itu perhitungan saya. Nah, saya bermimpi masyarakat Banten kembali sejahtera seperti dulu. Nah, di kampung saya tuh orang sejahtera, semua punya mobil. Karena pertanian. Antri naik haji di kampung saya itu sudah mendekati 100 tahun. Saking banyaknya uang. Padahal tiap bulan juga mereka umroh. Nah, kenapa kita tidak bermimpi menjadikan Banten sebagai wilayah pertanian dan perikanan modern? Karena dia dekat sekali di Jakarta dan itu tidak membuang uang begitu besar. Saya berharap Presiden Prabowo mendengarkan ini dan Menteri Pertanian, daripada Bapak mencetak sawah baru di Papua sana mahal, maka jadikanlah sawah-sawah yang ada di Banten ini sebagai pertanian modern. Itu saya pikir rakyat Banten akan berterima kasih, dan saya berharap para PIK 2 berhentilah mengancam rakyat dan mengusir rakyat, karena rakyat Banten itu juga ingin bahagia. Kepada aparat, ya berhenti juga lah. Dan saya pikir insya Allah di rumah Pak Fuad ini kita mulai jihad untuk melawan kezaliman ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum penutup ya, mungkin saya kasih update terkait dengan masalah sertifikat tanah yang sudah diserahkan Haji Fuad ke PIK 2. Informasi yang kami dapat bahwa Ali Hanafi akan menyerahkan sertifikat miliknya Haji Fuad Effendi Jarkasih. Seluas 92 hektar dengan jumlah sertifikat berapa Pak Haji? 12. Hampir 20 sertifikat. Tapi di Ali Hanafi bilang bahwa DP harus dikembalikan. Nah, memang kami sampaikan ke keluarga Haji Fuad bahwa sertifikat serahkan tapi DP hangus. Karena ini sepihak. Dibatalkan sepihak oleh PIK 2, dan tentu proses transaksinya memang diawali dari intimidasi dan kriminalisasi. Bahkan kalau tadi saya dengar banyak kerugian, berobat ke sana kemari, itu kan tidak terhitung jumlahnya. Maka tentu kami minta Ali Hanafi, kami minta Aguan PIK 2 untuk juga bertanggung jawab terhadap penyakit yang diderita oleh Pak Haji Fuad.
Berapa biaya keseluruhan, baik biaya yang sifatnya material maupun imaterial. Dan mungkin lebih dari uang DP yang pernah diserahkan ke Haji Fuad yang 2 miliar itu. Jadi oleh karenanya kami minta Ali Hanafi segera wujudkan itu, kembalikan sertifikat miliknya Haji Fuad tanpa DP dan kemudian bayar ganti rugi penderitaan yang dialami oleh Pak Haji Fuad Effendi. Itu sebagai closing statement dari kami. Saya kira itu saja. Terima kasih Pak Said Didu yang sudah luar biasa menemani kita di sini, Pak Haji Fuad. Semoga makin sehat, Pak. Insya Allah perkara Pak Haji kita akan tangani sampai tuntas. Dan saya dari LBH PP Muhammadiyah terima kasih atas dukungan semua dari publik. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita 1.